Sebelum saya mengambil sumpah, saya ingin bertanya, apakah saudara-saudara bersedia diambil sumpah? Bersedia. Diambil sumpah dengan cara apa? Selanjutnya, saya perlu memperingatkan bahwa sumpah yang akan saudara-saudara ucapkan ini mengandung tanggung jawab terhadap bangsa dan negara Republik Indonesia, tanggung jawab memelihara dan menyelamatkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta tanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyat. Sumpah ini di samping disaksikan oleh diri sendiri dan oleh semua yang hadir, juga yang penting sekali disadari bahwa sumpah ini disaksikan oleh Tuhan yang Maha Esa, karena Tuhan itu Maha mengetahui. Manusia hanya dapat mengetahui dari kata-kata dan perbuatan seseorang, tetapi Tuhan mengetahui apa yang tersembunyi dalam hati saudara-saudara. Dan kepada Tuhan itulah akhirnya pertanggungjawaban akan saudara-saudari berikan. Pembacaan berita acara pengambilan sumpah jabatan oleh Bupati Rotendao. Pada hari ini, Kamis tanggal 30 Desember tahun 2020, menghadap saya, Paulina Haningbulu, Sarjana Ekonomi, Bupati Rotendao. Dengan keputusan Bupati Rotendao nomor Kep 821-470-BKPP-2020 tanggal 1 Desember 2020 tentang pengangkatan pegawai negeri sipil dalam jabatan administrasi di lingkungan pemerintah Kabupaten Rotendao, dan keputusan Bupati Rotendao nomor Kep 821-478-63.0-BKPP-2020 tanggal 1 Desember 2020 tentang pengangkatan kepala UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat di lingkungan pemerintah Kabupaten Rotendao, saudara-saudari. 1. Saudara Moritz DE Bulan, SPD, MSI, dan kawan-kawan sebanyak 18 orang sebagai pejabat administrator Eselon 3A di lingkungan pemerintah Kabupaten Rotendao. 2. Saudara Wempi Hendrikus Nasa ST dan kawan-kawan sebanyak 24 orang sebagai pejabat administrator Eselon 3B di lingkungan pemerintah Kabupaten Rotendao. 3. Saudari Indriati Teterik SE dan kawan-kawan sebanyak 48 orang sebagai pengawas Eselon 4A di lingkungan pemerintah Kabupaten Rotendao. 4. Saudara Yusuf Dilat SH dan Andreas Boik SE sebagai pejabat pengawas Eselon 4B di lingkungan pemerintah Kabupaten Rotendao. 5. Dr. Gigi Gefilawati Pandi dan Irna Frida Hanamoy Nafi SST sebagai Kepala UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat di lingkungan pemerintah Kabupaten Rotendao, yang untuk memangku jabatan tersebut mengangkat sumpah dengan cara menurut agamanya sebagai berikut. Saudara-saudara yang beragama Kristen, Protestan, dan Katolik, ikuti kata-kata saya. Saya bersumpah. Saya bersumpah. Saudara-saudara yang beragama Islam, ikuti kata-kata saya. Demi Allah, saya bersumpah. Saudara yang beragama Hindu, ikuti kata-kata saya. Om Ata Para Mas Wisesa.
Semua ikuti kata-kata saya secara bersama-sama. Bahwa saya akan setia dan taat kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh rasa tanggung jawab. Bahwa saya akan menjaga integritas, tidak menyalahgunakan kewenangan, serta menghindarkan diri dari perbuatan tercela. Saya bersumpah ini dengan ikhlas, tulus hati, dan sebagai tanda saya telah bersumpah, saya menaruh tanda tangan saya di bawah ini. Kiranya Tuhan menolong saya. Bupati Rotendao Paulina Haningbulu SE. Karena itu teguhkanlah hatimu, jangan bimbang sebagaimana firman-Nya. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, jangan kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau. Amin. Kiranya Tuhan menolong kita semua. Dilanjutkan dengan penanda tanganan berita acara pengambilan sumpah jabatan. Yang pertama, mewakili para pejabat yang dilantik, atas nama 1 Maurits D. Ebulan, SPD MSI 2 dan seterusnya sampai dengan 94, Irna Frida Hanamoinafi SST. Penandatangan selanjutnya oleh para saksi. Saksi pertama, Melkianus Dun Esos. Saksi kedua, Johannes Veo, SPD. Penandatangan selanjutnya oleh rohaniwan pendamping agama Kristen Protestan, Pendeta Lea RP Suki Dolpali, Sarjana Teologia, pendamping umat Katolik RD Filipus Pilik, pendamping agama Islam Bapak Ahmad Koso, pendamping agama Hindu Bapak Putu Eka Sanjaya.
saksi dan rohaniwan pendamping disilahkan kembali ke tempat. Dilanjutkan dengan penandatanganan naskah pelantikan oleh Bupati Rotendao. Pembacaan kontrak kinerja oleh perwakilan pejabat yang dilantik atas nama Melkisedek E. Soleh SSTP. Kontrak kinerja tahun 2020 dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil. Kami yang bertanda tangan di bawah ini. Nama: Melkisedek Edison Soleh, Sarjana Sains Terapan Pemerintahan, NIP 1985 0629 2003 12 1001, pangkat golongan ruang, penata tingkat 1 3D, jabatan Camat Rote Barat Laut, Kabupaten Rotendao, selanjutnya disebut pihak ke-1. Nama: Paulina Haningbulu, Sarjana Ekonomi, jabatan Bupati Rotendao, selanjutnya disebut pihak kedua. Pihak ke-1 berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai kontrak kinerja tahunan sebagaimana telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban. Evaluasi keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak ke-1 sebagai berikut. 1. Melaksanakan program dan kegiatan sesuai perencanaan anggaran kas triwulan yang telah diinput pada Simda Keuangan Kabupaten Rotendao. 2. Berkomitmen terhadap capaian target kinerja triwulan sesuai perencanaan anggaran. 3. Menyampaikan laporan fisik maupun keuangan setiap bulan, triwulan, semester, dan tahunan tepat waktu. 4. Melaksanakan rencana umum pengadaan RUP, menyusun rencana pelaksanaan pengadaan RPP, mempresentasikan perencanaan di depan Bupati dan Forkopimda sebelum pelaksanaan kegiatan fisik, konstruksi serta pengadaan barang jasa lainnya. 5. Mendorong para kepala desa untuk sukses program dana alokasi dana desa dan dana desa mencapai target 100% 1 bulan sebelum berakhirnya tahun anggaran. 6. Menyelesaikan semua temuan hasil pemeriksaan BPK RI APIP berupa temuan administrasi maupun keuangan yang ada pada Kecamatan Rote Barat Laut, Kabupaten Rotendao. 7. Melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pertanggungjawaban keuangan daerah, laporan keterangan pertanggungjawaban LKPJ, laporan penyelenggaraan pemerintah daerah LPPD, serta kewajiban-kewajiban administrasi lainnya sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 8. Pada akhir tahun semua program kegiatan yang ada pada Kecamatan Rote Barat Laut terlaksana tepat anggaran, tepat waktu, dan tepat sasaran yang hasilnya dilaporkan kepada Bupati sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah. 9. Mengendalikan dan memfasilitasi pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak di Kecamatan Rote Barat Laut sehingga tercipta situasi dan kondisi yang kondusif. Pihak kedua melakukan supervisi, evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini, dan apabila tidak tercapai kinerja yang ditetapkan akan dilakukan pemeriksaan dan diberikan sanksi disiplin sesuai peraturan pemerintah nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin pegawai negeri sipil dan siap menerima sanksi lainnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian kontrak kinerja ini dibuat untuk dilaksanakan. Badale 3 Desember 2020. Pihak ke-1 Melkisedek Edison Soleh, Sarjana Sains Terapan Pemerintahan, penata tingkat 1 NIP 198506 2003 12 1001. Pihak kedua Paulina Haningbulu, Sarjana Ekonomi. Penandatanganan kontrak kinerja yang pertama oleh perwakilan pejabat yang dilantik atas nama Melkisedek E. Soleh SSTP. Selanjutnya
oleh Bupati Rotendao. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita ikuti bersama sambutan Bupati Rotendao. Kami silakan. Yang terhormat Ketua, Wakil-Wakil Ketua, dan anggota DPRD Kabupaten Rotendao, walaupun tidak hadir. Yang terhormat Forkopimda Kabupaten Rotendao, yang terhormat pula Wakil Bupati Rotendao, yang terhormat Bupati kedua sekaligus sebagai Ketua Tim Percepatan Pembangunan dan Ketua PKK, Ketua Dekranas, luar biasa. Ketua Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Rotendao, para asisten, staf ahli, kepala OPD lingkup pemerintah Kabupaten Rotendao, pimpinan instansi vertikal, rohaniawan, para camat dan lurah serta kepala desa yang sempat hadir, Dirut PAM, tokoh masyarakat, tokoh agama, organisasi profesi, dan para wartawan. Singkatnya, hadirin yang saya hormati dan saya kasihi. Salam. Salve. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Soda Molek Nitabasan. Mengawali sambutan ini tentunya kita patut mengucapkan syukur dan terima kasih kepada Tuhan atas tuntunan dan berkat-Nya sehingga kita semua diberikan kesehatan dan kuat, sehingga walaupun di tengah-tengah pandemi COVID-19 kita masih diberikan menikmati hidup ini yang Tuhan masih percayakan kepada kita untuk mengikuti pelantikan, pengambilan sumpah dan pelantikan pejabat administrator, pengawas dan pejabat fungsional pada hari ini dalam keadaan sehat dan pasti bahagia. Saat ini kita memasuki masa Advent, di mana masa Advent adalah sebuah momen yang penting bagi setiap umat Kristiani di seluruh dunia. Semoga momentum pengambilan sumpah dan pelantikan pejabat administrator, pejabat pengawas dan pejabat fungsional di masa-masa Advent ini menjadi semangat baru dalam menata aktivitas dalam pemerintahan ke arah yang lebih baik. Hadirin yang saya hormati dan saya kasihi, pengambilan sumpah dan pelantikan pejabat hari ini tidak semata perpindahan jabatan, tetapi karena adanya perubahan nomenklatur di sejumlah OPD. Perpindahan tempat kerja ini adalah hal yang wajar untuk memberikan penyegaran dan suasana baru, sehingga harus dilakukan adalah harus memahami tugas, fungsi dan tanggung jawab pada jabatan yang dipercayakan, sehingga mampu memberikan solusi bagi setiap masalah di lingkungan kerja. Untuk itu jangan berpaku pada rutinitas, tapi harus inovatif. Karena jabatan itu adalah sebuah kepercayaan yang diberikan. Dia bukan hak. Walaupun kadang-kadang ada yang merasa bahwa dia berpendidikan cukup, baik S1, S2, S3, golongan juga cukup, tentunya pintar juga cukup, tetapi itu bukan jaminan. Kita harus menyadari bahwa kita semua ini dibesarkan oleh orang tua. Tapi yang membesarkan kita dalam karier adalah pemimpin kita. Itu harus disadari itu dulu, supaya tahu menghargai orang.
maka harus dijaga dengan baik. Jangan sampai terlepas kepercayaannya. Harus jaga dengan sikap. Hadirin yang saya hormati, pada kesempatan ini saya ucapkan selamat Hari Guru Nasional yang ke-27 dan HUT PGRI yang ke-75 yang sama-sama dirayakan pada tanggal 25 November 2020 yang lalu. Untuk itu terima kasih kepada para guru. Walaupun di tengah masa pandemi COVID-19, mereka tetap dituntut berkarya dan berinovasi dalam proses kegiatan belajar mengajar secara daring maupun tatap muka. Dengan harapan, walaupun di tengah pandemi COVID-19 ini tidak boleh menurunkan kualitas pembelajaran. Hadirin yang saya hormati, saya juga ucapkan selamat buat semua ASN yang memperingati hari ulang tahun Korpri ke-49 tepatnya pada tanggal 29 November 2020 yang lalu. Semoga ASN lebih efektif dan lebih bermanfaat bagi kehidupan bangsa dan negara. Harus ingat bahwa keberadaan ASN atau anggota Korpri merupakan simpul pemersatu bangsa yang selalu mengamankan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila, serta setia menjaga dan tunduk pada negara kesatuan Republik Indonesia, dan terus menjaga nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika, nilai-nilai toleransi dan kerukunan. Oleh karena itu, kita akan tindak ASN ekstrem yang dapat mengancam kebinekaragaman, karena tidak ada tempat bagi ASN intoleran di Kabupaten Rotendao. Hadirin yang saya hormati, setiap tahun kita selalu memperingati Hari Bumi dan Hari Lingkungan Hidup dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran untuk melakukan tindakan yang nyata dalam upaya perlindungan dan penyelamatan lingkungan. Sehingga hari ini sebagai aksi nyata setelah pelaksanaan pengambilan sumpah dan pelantikan pejabat, kita semua akan melakukan penanaman jagung dan juga pohon-pohon di area ini sebagai desa model di Desa Baadale, Kecamatan Lobalain. Mari gunakan musim hujan ini untuk menanam agar kita dapat hijaukan dan lestarikan bumi kita dengan kreativitas menanam. Untuk itu, terima kasih kepada Ketua Tim Penggerak PKK dan sebagai Ketua Tim Percepatan Pembangunan bersama masyarakat sekitarnya yang telah bekerja keras untuk menyiapkan lahan kurang lebih 7 hektar untuk kita laksanakan kegiatan kita hari ini di sini di Baadale. Hadirin yang saya hormati, tidak kalah pentingnya kita juga harus tahu bahwa pemerintah kabupaten berusaha secara perlahan untuk menyelesaikan penghasilan tetap bagi kepala desa agar disesuaikan dengan peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2019 agar tahun depan PMD dengar baik-baik, tahun depan penghasilan tetap kepala desa bisa disetarakan dengan PNS golongan 2A. Para kepala desa bersyukurlah berkat-berkat yang akan mengalir. Sedangkan untuk sekretaris, kasih kaur akan disesuaikan dengan aturan yang ada. Juga apresiasi kepada tim stunting Rotendao, khususnya kepada Bapet Litbang sebagai koordinator
yang berhasil membawa Kabupaten Rotendao menduduki peringkat pertama dalam aksi konvergensi stunting. Dan sebagai kabupaten terintegratif dalam penanganan stunting se-Nusa Tenggara Timur, Kabupaten Rotendao juga dinobatkan sebagai yang terbaik dalam aksi konvergensi stunting di regional timur dan masuk nominasi 3 besar di tingkat nasional. Selain itu, Kabupaten Rotendao juga sukses masuk nominasi 3 besar tingkat nasional dalam Innovative Government Award atau IGA. Untuk itu terima kasih kepada Bapak Litbang yang telah menghimpun OPD-OPD lain untuk keikutsertaannya dalam kegiatan ini. Tentunya kami juga memberikan dukungan dan terima kasih kepada Dinas PMD atas kerja kerasnya sehingga berhasil melanjutkan tahapan-tahapan Pilkades walaupun di tengah-tengah pandemi COVID-19 dan akan melaksanakan pemilihan serentak pada tanggal 19 Desember 2020. Kita perlu mengapresiasi ini karena Rotendao adalah satu di antara 21 kabupaten se-Indonesia yang diizinkan melaksanakan Pilkades 2020. Harapan ASN turut mensukseskan Pilkades ini dengan menjaga netralisasi. Tidak diperkenankan jika ada ASN dan turut serta dalam politik praktis di Pilkades ini, tentunya akan ditindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jadi hati-hati, karena ada laporan bahwa ada ASN yang juga ikut berpolitik praktis di lapangan. Saya sudah catat nama-nama, jadi perlu hati-hati. Dalam rangka mendukung destinasi pariwisata, surga tersembunyi terpopuler di selatan NKRI, maka diminta kepada kita semua SMS untuk memberi dukungan kepada Mulut Seribu dengan cara ketik API spasi 18D, kirimlah ke 99386. Mulai hari ini semua pejabat sampai batas waktu 30 Desember tetap tiap hari harus ketik. Supaya apa? Supaya kita bisa masuk nominasi 3 besar lagi. Karena dengan masuk nominasi 3 besar, pasti kita akan menambah dana di idenya, entah berapa. Tetapi pengalaman yang lalu, bahwa new normal itu, pemerintah kabupaten sudah mendapat 2M dan telah dipergunakan untuk menunjang pembangunan pariwisata di Rotendao. Akhirnya saya ingatkan kepada kita semua, ASN yang baru saja dilantik harus konsisten dengan sumpah dan janji yang diucapkan di hadapan Tuhan dan disaksikan oleh kita semua. Itu harus mempertanggungjawabkannya. Terakhir, atas nama pemerintah dan masyarakat Kabupaten Rotendao, saya ucapkan selamat memasuki masa Advent dalam rangka menyongsong Natal 25 Desember